Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman ya. Salam herbalis Nusantara. Oke teman-teman, dimanapun teman-teman berada, baik yang pasien kanker maupun teman-teman guru-guru suhu bajakah semuanya, Chandra doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa teman-teman ya, amin. Jadi bagi kawan-kawan pejuang sehat, sahabat sehat, jangan lupa selalu mengkonsumsi herbal kayu bajakah ini teman-teman ya, yang mana sudah kita klasifikasikan dan kita klarifikasikan manfaat jenisnya teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan seputar herbal kayu bajakah lagi. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin sudah memesan herbal kayu bajakah atau membeli kayu bajakah kemudian tidak ada efek ke tubuh saudara-saudara ya. Jadi kita akan buka konsultasi bajakah teman-teman ya, bertanya-tanya tentang jenis kayu bajakah, kenapa bajakah yang dikonsumsinya itu tidak menjadi obat teman-teman ya, karena masih banyak juga orang-orang yang menjual kayu bajakah yang tidak sesuai dengan fungsi, khasiat dan manfaatnya. Karena bajakah ini jenisnya banyak, jadi kita klasifikasikan jenisnya teman-teman ya bersama teman-teman grup. Jadi kita tidak sendiri, kita bersama sahabat-sahabat suhu bajakah, baik yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dari Jawa juga teman-teman ya, herbalis juga kawan-kawannya. Jadi alhamdulillah ilmu ini semakin kesininya semakin bertambah. Jadi semoga ini bermanfaat untuk masyarakat banyak, terutama pejuang-pejuang untuk sembuh, untuk sehat dari kanker teman-teman ya, seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Karena bajakah Chandra ini sudah masuk ke Malaysia, kemarin tuh ke Belanda teman-teman ya, terus ke ini orang-orang Indonesia TKW, TKI teman-teman ya, yang ada di luar juga alhamdulillah sudah banyak juga yang memesan alhamdulillah teman-teman ya. Jadi kalau pembahasan kayu bajakah ini karena jenisnya banyak, jadi sudah kita klasifikasikan jenisnya mulai dari jenis Phatholobos, Uncaria, Uvaria, Tetrachera, itu nama latinnya teman-temannya. Kemudian masih banyak jenis-jenis yang lain. Ada juga yang jenis Croton, ada juga yang jenis Meloderum, Physistigma, kemudian Polyalthea. Alhamdulillah karena kita sering membahasnya, jadi kita hafal nama-nama ilmiahnya nih teman-teman ya. Itu secara garis besarnya nama ilmiahnya teman-teman ya. Cuman kalau untuk bagian-bagiannya lagi, dia itu kan tumbuhan ini memiliki banyak spesies teman-teman ya. Kalau dari Phatholobos, yang sebenarnya kalau kita kaji bajakah tampala teman-teman ya. Jadi kalau kata guru-guru Chandra di Kalimantan itu katanya yang ada di ini ya, Kalimantan Timur dan juga dari Kalimantan Barat katanya, dan juga di Kalimantan Tengah katanya yang tampala itu adalah yang Phatholobos teman-teman. Jadi kalau kita klasifikasikan bajakah tampala itu dengan hanya nama ilmiah Phatholobos, itu mungkin tidak akan ada tampala rusa karena nama ilmiahnya Croton teman-teman ya. Kemudian tampala super karena nama ilmiahnya ada orang mengambil dari jenis Physistigma, ada juga orang yang mengambil dari jenis Molederum, ada juga dari jenis Polyalthea. Banyak teman-teman ya, jenisnya banyak karena mereka menyerupakan dengan bajakah tunggal teman-teman yang ada di foto-foto di media seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak ada juga mungkin bajakah tampala original, tampala hitam karena nama ilmiahnya itu berbeda-beda setiap jenis. Karena yang jenis tampala ini yang viral, jadi orang mempergunakan nama tampala ini sebagai bajakah untuk obat kanker. Kalau saya ingin meluruskan teman-teman ya, sebenarnya setiap spesies dari tumbuh-tumbuhan baik dari Tetrachera, dari Uvaria, dari Uncaria, dari Phatholobos, dari jenis-jenis yang lainnya, Polyalthea, Physistigma dan juga Molederum dan juga dari jenis Sisandra dan sebagainya itu berpotensi untuk mengobati penyakit kanker teman-teman.
dia ada sifatnya anti tumor, anti jamur, anti diabetes, jadi banyak khasiat dari kandungan kayu bajakah ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya memang bajakah itu memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit kanker. Cuman tidak semua penyakit kanker bisa disembuhkan oleh satu jenis bajakah. Makanya sekarang nih yang lagi banyak digunakan teman-teman itu ramuan gabungan. Jadi gabungan antara Spatholobus dengan Uncaria, atau mungkin dia sejenis atau bisa juga berbeda jenis teman-teman ya. Jadi kan banyak orang yang bingung kan, kalau yang diteliti oleh Universitas Amangkurat itu nama ilmiahnya Spatholobus litoralis Hess teman-teman. Itu memang bagus, khasiatnya lebih tinggi itu teman-teman ya. Jadi Spatholobus itu kita cuma membagi 4 atau 3 jenis saja. Cuman yang terkenal ini kita gunakan yang 3 jenis saja, Spatholobus litoralis Hess, Spatholobus suberetus, dan Spatholobus ferruginous. Tapi kalau seandainya digabungkan 3 ini jadi satu itu semakin bagus. Tapi pernah juga Chandra gabungkan 2 itu sudah bagus teman-teman ya. Memiliki sifat khasiat yang sangat bermanfaat. Spatholobus ini rata-rata dia bergetah merah teman-teman ya, bergetah merah. Atau bajakah tampala merah lah sering disebut teman-teman ya. Dan satu lagi Spatholobus sinensis John itu dia mirip bunga bagian corak dalamnya. Jadi Chandra namakan itu bajakah tampala bunga, tapi itu tidak digunakan, jarang juga ketemunya. Tapi teman-teman sebagian teman-teman sudah menemukan jenis itu kawan-kawan ya. Nah kemudian kita itu bajakah Spatholobus itu yang diteliti oleh Universitas Amangkurat, yang khasiatnya memang luar biasa menurut datanya ini setelah Chandra telusuri teman-teman ya. Kemudian yang diteliti oleh Kemenkes teman-teman ya, Kemenkes Kementerian Kesehatan, karena mereka tuh ingin melihat lebih jauh potensi bajakah ini untuk mengobati penyakit kanker. Jadi mereka tuh coba meneliti di Kalteng teman-teman. Tapi waktu itu karena Chandra punya ada sahabat juga, kemudian beliau memberikan informasi juga tentang bajakah ini. Kemenkes itu sudah datang ke sana katanya. Kemudian mereka meneliti yang dari jenis Uncaria teman-teman. Tentu jenis ini memang kandungannya itu memang bagus teman-teman. Uncaria itu ada 2 waktu itu, yang kalalawit jantan dan kalalawit betina. Jadi sebenarnya kalalawit ini kan masuk ke jenis Uncaria. Cuman di Uncaria itu ada yang berpotensi untuk kanker, ada juga yang tidak teman-teman. Jadi begitulah keterangannya. Misalnya yang bisa untuk kanker itu Uncaria tomentosa, Uncaria guinensis, kemudian Uncaria cordata. Itu di video sebelumnya sudah Chandra bagi itu Uncaria mana yang terbaik untuk kanker dari 40 spesies jenisnya teman-teman ya. Itu ada sekitar 15 jenis saja yang memang kuat berpotensi untuk mengobati penyakit kanker. Dan rasa dari Uncaria ini berbeda-beda juga teman-teman ya. Ada yang pahit, ada yang tawar, ada yang sepat, kelat teman-teman ya. Pokoknya rata-rata tuh rasanya tawar, sepat, ada juga yang pahit. Jadi yang tinggi potensi untuk obatnya itu rata-rata yang pahit teman-teman, karena mengandung alkaloidnya tinggi. Yang paling tinggi itu Uncaria rhizophylla yang tertinggi. Nah setelah diteliti oleh Kemenkes itu nggak tahu kenapa tidak dilanjutkan lagi, mungkin karena nilai kandungannya itu kurang, mungkin mereka meneliti yang jenis yang kurang khasiatnya itu teman-teman. Tapi setelah Chandra lihat dari PDF yang mereka berikan itu, yang diberikan oleh guru itu, memang kandungannya cukup juga semuanya teman-temannya. Flavonoidnya ada, alkaloidnya ada, steroidnya ada, taninnya ada, polyphenolnya ada, steroidnya teman-teman ya, kemudian saponinnya juga ada. Itu lengkap juga teman-teman. Tapi nggak tahulah kenapa penelitian itu cuma dihentikan. Nah kemudian yang menjadi rahasia sekarang, tapi sekarang nih kami di grup sudah nggak rahasia lagi, ini bajakah tunggal yang dipergunakan oleh Pak Daldin ini teman-teman ya. Ini memang bajakah yang dirahasiakan nama ilmiah dan juga manfaatnya. Cuma setelah kita teliti di grup sudah bertanya-tanya, sebenarnya bajakah tunggal ini sudah setahun yang lalu kita tahu teman-temannya. Cuman kita masih bingung mencari data, mencari fakta-fakta tentang bajakah ini. Memang rasa bajakah tunggal ini rasanya itu tawar, kemudian ada sedikit aroma gitu teman-teman, hambar seperti yang divideokan di inilah, di media-media itulah teman-teman ya. Saya tidak sebutkan medianya, mungkin teman-teman sudah menontonnya. Mungkin ada rasanya tawar katanya.
itu setelah kita teliti dan kita pelajari bersama teman-teman, itu dari genus ini kita buka-bukaan data teman-teman ya. Ini dari genus Uvaria kawan-kawan. Jadi Uvaria itu ada 150 jenis di hutan, ada yang obat, ada juga yang tidak. Cuman kalau untuk nama ilmiah secara pasti dan tepat dari genus Bajakah tunggal yang digunakan Pak Daldin ini, kita tidak tahu teman-teman. Nah biarlah ini jadi rahasia selalu. Tapi kita cuman membahas dari genus 3 jenis saja yang berkhasiat obat dari Uvaria ini. Mungkin dia ada di dalam salah satunya itu teman-teman ya. Yaitu Uvaria chamae, kemudian Uvaria grandiflora. Grandiflora ini sudah viral di Vietnam teman-teman ya. Kemudian Uvaria rufa. Jadi ada juga teman-teman guru-guru susu yang sudah menggabungkan 3 jenis Uvaria ini, katanya memang sangat bagus untuk kanker-kanker teman-teman ya. Ada yang bilang kanker otak sembuh dengan 3 jenis Bajakah ini teman-teman, yang digabung jadi satu. Nah jadi itulah informasi yang terkini. Cuman untuk jenis-jenis yang lain itu youtuber itu banyak yang ngambil yang dari Tetrachera teman-teman. Youtuber ada yang ngambil yang dari jenis Molederum, Sisandra, dan jadi ibaratnya kan karena banyak jenis ini, jadi orang-orang tuh pada bingung teman-teman, bingung mana yang obatnya. Cuman dari kita pelajari lebih lanjut, memang Uvaria ini bagus untuk 2 kanker. Yang pertama kanker payudara, kemudian yang kanker pankreas, dan juga jenis-jenis ada juga sekitar 9 kanker yang disembuhkannya. Kemudian begitu juga untuk jenis-jenis yang lain teman-teman ya. Keraton misalnya itu ada juga nama Cinanya teman-teman, yang mungkin sudah yang ada WA-nya, menyimpan WA Chandra itu sudah lihat di status Chandra tentang keraton, kalau nggak salah Frosivelius apa itu, pokoknya keraton Caudatus. Pokoknya keraton ini juga ada yang berpotensi untuk mengobati beberapa kanker teman-teman. Jadi sebenarnya setiap tumbuhan itu berpotensi untuk mengobati kanker teman-teman ya. Mulai dari Spatholobus, ada yang dari Uvaria, Uncaria, ada yang dari Tetrachera. Dan Bajakah ini tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Sumatera, di Jawa yang ada hutan-hutannya, kemudian ada di Kalimantan itu yang paling lengkap teman-teman ya, karena dia hampir sama dengan hutan di Amazon. Chandra bangga itu di Kalimantan ini memang paling terlengkap Bajakahnya. Kadang-kadang kita nggak ada Bajakah yang kita temukan, kita juga ngambil dari teman-teman yang ada di Sumatera dan juga dari Kalimantan teman-teman ya, yang tersebar di Pulau Kalimantan ini Bajakah memang cukup komplit. Jadi di Papua pun mungkin ada, semuanya ada teman-teman ya Bajakah ini. Yang penting kita terus belajar, menggali ilmu, khasiat dan manfaatnya. Jadi inilah yang membuat pasien itu bingung. Tapi tidak usah bingung teman-teman ya, kita lebih kuatnya kepada testimoni. Kalau Uncaria, kalau Spatholobus andalan kita Spatholobus litoralis khas, Spatholobus suberetus, dan Ferugenius. Ini untuk pengobatan itu bagus teman-teman ya. Kalau di Kalimantan memang itulah yang dibilang dengan tempala teman-teman ya, atau tempala. Kemudian Bajakah Uncaria ini yang terbaik kita Uncaria tomentosa guinensis teman-teman ya, dan juga ada yang lagi cordata dan Rhizophylla itu memang bagus, itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Itu memang yang terbaik dari jenis Uncaria teman-teman ya. Itu dibilang juga Bajakah Amazon, Bajakah tempala original, tempala pahit dan sebagainya. Nah, kemudian dari jenis ini Uvaria tadi kita cuman andalkan Uvaria chamae, Uvaria grandiflora. Mungkin nanti akan bertambah lagi jenisnya Uvaria rufa juga teman-teman ya. Kita terus mencari yang terbaik. Dari Tetrachera atau Bajakah ampoleh ini teman-teman, yang pelas kucing ini andalan kita Tetrachera Candes elmer, kemudian Tetrachera indica. Kemudian ada juga dari jenis-jenis Physetigma yang kita sebenarnya belum ketemu teman-teman. Ini Physetigma ini paling banyak orang jual. Ada yang mengatakan ini Bajakah tampala super teman-teman ya. Cuman kalau salah-salah ambil ini akan banyak korban-korban Bajakah dari Bajakah jenis ini teman-teman ya. Cuman hati-hati bagi kawan-kawan yang mencari kayu Bajakah, tetap mengklasifikasikan jenisnya. Kita cari data-data PDF tentang khasiat dan manfaatnya, ini baru kita bisa menjual jenis Physetigma ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah tahu ya nggak apa-apa, itu sudah top itu. Dan juga dari jenis Molederum, Polyalthea teman-teman ya, Maasia Sumatera, ada juga jenis-jenisnya itu yang teman-teman ambil. Ada juga yang Bajakah kupu-kupu, Bajakah dadahu itu teman-teman ya, yang untuk kejantanan itu dari jenis Baunia teman-teman ya.
Ini ada lagi bajaka yang tinggi kandungan saponinya, itu dari jenis entada teman-teman ya. Entada itu dari jenis petai raksasa yang besar itu teman-teman. Jadi itu ada yang entada gigas kata teman-teman ya, itu bagus juga untuk kanker perut. Kemudian ada juga dari jenis itu bajaka. Sebenarnya kalau kita pusing juga sih teman-teman, katsura itu teman-teman, dari jenis katsura. Pokoknya banyak nama ilmiah bajaka atau tumbuhan liana yang sudah kita klasifikasikan khasiat dan manfaatnya. Namun kita belum juga ketemu di tempat teman-teman masing-masing karena kita banyak. Jadi kita gabung ilmu kita cari yang terbaik untuk pasien untuk mengobati penyakit kanker teman-temannya. Jadi bersyukurlah teman-teman di Indonesia bahwa kami Herbalis Indonesia akan berjuang mencari herbal untuk mengobati penyakit kronis, terutama untuk kanker, diabetes teman-teman ya, jantung dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Jadi kita berjuang untuk menyehatkan Indonesia dengan apa yang ada di hutan. Jadi inilah kebangkitan dari herbalis Indonesia untuk membahas bajaka ini agar banyak yang sehat teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu informasi dari Chandra. Jadi bagi kawan-kawan sudah menonton video ini mungkin akan lebih sedikit mengerti dan paham tentang bajaka ini kawan-kawannya. Semoga bermanfaat. Oke, semakin kesininya ilmu kita alhamdulillah semakin bertambah. Juga Chandra mohon maaf mungkin di video-video yang lalunya kita kadang salah ucap teman-teman ya, salah bilang klasifikasi atau klarifikasi. Itu memang kita adalah pemula dan juga dulu kita menemukan bajaka-bajaka mungkin yang salah-salah kita sampaikan. Itu Chandra mohon maaf. Yang namanya belajar tahap demi tahap itu tentu berbeda teman-teman ya. Jadi bagi kawan-kawan tontonlah video yang semakin kesininya itu semakin sudah bagus pembahasan dari bajaka ini teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Insya Allah bajaka ini berkah teman-teman ya. Bajaka ini bisa mengobati segala penyakit. Kita sesama pencari bajaka harus bersatu dengan tujuan yang sama, menyehatkan Indonesia teman-teman, dan juga semoga Indonesia bebas dari kanker, bebas dari segala penyakit kronis. Amin. Oke teman-teman, demikian dulu video ini sudah cukup panjang, sudah 17 menitan. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam kepada guru-guru Chandra, teman-teman, sahabat dan juga pasien kanker, tetap berjuang. Semoga banyak yang sehat dengan bajaka ini teman-teman ya. Oke, salah dan jangan Chandra mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.